dari tadi ya, yang tadi. Nih, 70% kanker payudara di Indonesia datang pada stadium lanjut. Jadi ibu-ibu harus waspada nih. 70% yang datang ke dokter itu kebanyakan stadium lanjut. Ibu-ibu sudah stadium 3 ke atas. Kenapa bisa begitu? Karena mungkin ibu-ibu tidak tahu dia menderita kanker. Nanti ada gambarnya. Nah, ini faktor keterlambatan seorang ibu-ibu, seorang wanita untuk datang ke dokter adalah tidak paham bahwa gejala yang dirasakan adalah gejala kanker. Jujur aja ibu-ibu, mungkin juga banyak yang belum tahu saya penderita kanker, ada benjolan payudara saya di mana ya, untuk memastikannya. Yang kedua, tidak tahu harus ke dokter spesialis apa. Saya ada benjolan dok, saya harus ke dokter bedah kah, ke dokter kandungan kah, atau ke dokter onkologi bedah tumor. Ya, ini keterlambatan. Yang selanjutnya sudah curiga kanker tapi takut ke dokter nih, banyak ini Bapak Ibu, benar nggak? Wah, jangan dah, udah mending nggak tahu dah, hilangkan pikiran positif aja, ya kan? Afirmasi diri. Tidak bisa, kalau terkena kanker harus kita tangani. Nih, takut operasi, takut kemo, takut biaya. Benar Bapak Ibu? Wah, kanker takut di kemo. Dengar-dengar tetangga di kemo bukan makin ini, makin loyo. Nanti teknologi kita berbeda, ya. Menghindari operasi, kemonya berbeda, ya, dan teknologi lainnya nanti akan saya jelaskan. Nah ini juga sama. Kata tetangga saya, minum ramuan itu sembuh. Benar Bapak Ibu? Sering dengar ya. Kata tetangga saya, minum ramuan ini sembuh. Ya. Jadi pengobatan menggunakan jamu-jamuan herbal bukan tidak boleh. Herbal di Chinese kan ada namanya traditional Chinese medicine. Tapi herbal yang sudah diteliti, yang sudah ada penelitiannya boleh. Bukan ujuk-ujuk kita beli di pinggir jalan jamu segala macam. Hati-hati. Dok, saya minum jamu ini seger. Wah, pokoknya fit lah setiap hari. Pernah saya pasiennya seperti itu, Pak, hati-hati. Jamu-jamu yang tidak jelas di jalanan memang bikin seger, tapi ada campuran di dalamnya yang bikin seger. Benar, bulan keempat mulai BAB-nya hitam, ada perdarahan di lambung. Ya, itu salah satu contoh kalau kita tidak tahu jelas kebenarannya suatu bahan yang namanya herbal, harus tahu jelas ya. Nah, bagaimana seseorang itu bisa action? Ini tahap kesadaran, bisa tahu, paham, dan action. Tahu bahwa sadari dapat mendeteksi kanker payudara. Paham, saya percaya bahwa sadari dapat mendeteksi kanker payudara. Sadari ini tidak sekali periksa payudara sendiri, ya. Siap melakukan deteksi kanker payudara. Ini resikonya ya. Resiko kanker payudara nih dia nih. Ya. Usia kurang dari 12 tahun ya. Di antaranya mutasi gennya, riwayat keluarga nih saya katakan tadi, riwayat keluarga. Kalau keluarganya ada penderita kanker, bukan tidak mungkin anaknya atau cucunya juga ada bibit sel kanker, tapi tidak mesti sama. Umpama orang tua yang meninggal kanker paru-paru, belum tentu ada kanker paru-paru, bisa kanker payudara, bisa kanker lainnya, tapi bibit sel kanker ada di badan anak cucu itu. Yang dapat diubah adalah riwayat kehamilan, alkohol, obesitas, rokok. Ini kebiasaan yang dapat kita ubah nih Bapak Ibu. Yang tidak bisa berubah adalah genetik. Mana mungkin anak kita bisa berubah genetiknya? Kan keturunan kita. Itulah makanya saya bilang, kalau bicara genetik nggak bisa dirubah. Ya. Kata kuncinya apa? Supaya terapi kita adekuat, sangat kuat untuk mengadakan terapi. Yang pertama, didiagnosa dulu nih Bapak Ibu. Kalau curiga, saya ada benjolan ya, saya harus ke dokter dan datang didiagnosa dulu, dideteksi dini dan diedukasi ya. Nah, prosedur diagnostiknya gimana? Seorang pasien ibu-ibu datang untuk pemeriksaan klinis, ditanya tuh di anamnesa namanya, Bu, benjolannya sudah berapa lama? Dok, benjolannya baru 2 bulan, tapi bulan ketiga ini dari sebesar biji kacang tanah sekarang sudah besar telur. Berarti progresnya sangat
cepat pembesarannya. Dalam 3 bulan membesar benjolan di payudaranya. Hati-hati. Lalu pemeriksaan fisik, ya sudah, dokter bilang ibu balikkan, saya periksa. Kan gitu dokter ya. Diperiksa, oh iya benjolannya ada bu. Setelah itu dokter bilang, bu ini sepertinya saya perlu melakukan pemeriksaan penunjang. Ibu boleh saya USG, ibu boleh saya mamografi, pemeriksaan lebih jauh. Nah, pemeriksaan penunjang. Jangan periksa lab darah. Ini tadi ya, pemicunya bisa karena radang, trauma. Nah, kita harus melakukan namanya deteksi dini dengan melakukan sadari. Fungsinya apa tuh? Memberi harapan hidup lebih baik, mengurangi penderitaan, meningkatkan kualitas hidup, diagnosa lebih awal atau dini. Jangan pernah takut. Lebih baik tahu lebih awal. Jangan dibiarkan. Nggak apa-apa, ini mungkin habis pasca menyusui, biasanya kan suka ada keras-keras di payudara. Kan ibu begitu, ini habis melahirkan. Nggak apa-apa, jangan bilang nggak apa-apa. Setiap ada benjolan harus curiga. Supaya apa? Kalau sudah terdeteksi secara dini awal, bisa ditangani lebih optimal, lebih maksimal. Pengobatan pun tidak terlalu complicated, terlalu komplikasi yang berat ya. Tujuannya adalah menemukan kanker stadium awal yang belum menyebar atau metastasis. Ya, bahasa medisnya metastasis, penyebaran. Nah ini saya mulai nih untuk edukasi pada kaum wanita, ibu-ibu. Jadi semua wanita 7 menit per bulan berdiri di depan kaca. Ya, saya yakin masih punya kaca kan? Jangan di depan tembok, nggak kelihatan. Nah, di depan kaca, cuk gitu kan? Lihat payudaranya, ya. Nah, setelah berdiri di depan kaca, tangan harus ke atas, bukan menyerang ini, bukan. Tangan ke atas. Setelah tangan ke atas, lihat payudara kita masing-masing dulu. Apakah ada perubahan warna? Apakah ada besar sebelah, yang kecil kiri, yang besar kanan? Ya. Perhatikan, atau putingnya tertarik ke dalam, bagian tengahnya tertarik ke dalam. Jadi ibu harus sadar payudaranya. Payudara kita sadar lah enggak ya? Jadi jangan malu-malu di depan cermin ini, nggak ada yang lihat ya. Setelah itu apa? Nah, setelah angkat tangan ke atas dua-duanya, yang tangan satu masih di atas, tangan yang lainnya lakukan pijat pada seluruh jaringan payudara, searah jarum jam, memutar dengan 3 jari. 3 jari dirawat terus memutar. Temukan ada benjolan nggak di payudara. Ya. Nah, setelah aman, lanjut ke ketiak. Periksa ketiaknya tuh. Sama melingkar juga gerakannya. Dicari ada nggak benjolan di tunjangan getah bening ketiaknya. Yang normal tidak terlalu benjolan di ketiaknya. Ya, kecuali ibu-ibu banyak beberapa kasus benjolan bukan karena kanker payudara, udah menstruasi, bukan karena sering pakai deodoran. Ya, pakai deodoran timbulnya kayak bisul gitu ya, itu bukan, nggak termasuk di sini, ya, beda. Nah, tahapan selanjutnya kalau aman, mulai dipencit putingnya. Kalau keluar tetesan darah merah, hati-hati. Merah kan darah, berarti ada infeksi di sana, berarti ada peradangan di sana. Hati-hati. Jadi yang normal kalau keluar cairan jernih 1-2 tetes itu normal. Tapi kalau keluar darah merah, hati-hati. Ya. Kayak ini dia. Gejala yang paling sering muncul, benjolan terasa sangat keras dengan permukaan yang tidak rata. Jadi saya kasih tahu, begitu teraba benjolan, dia keras, tidak bisa digerakkan ke kiri ke kanan atau ke atas ke bawah, harus curiga. Kalau benjolan yang jinak, biasanya dia lari, dipegang ke kiri, ke kanan, harus bisa digerakkan. Sampai sini paham nggak Bapak Ibu? Ibu paham ya? Kalau ketemu benjolan tapi bisa digerakkan ke kiri, ke kanan, benjolannya ke atas bawah,
itu biasanya aman. Biasanya tumor jinak banyak karena pengaruh hormon. Ya, bisa juga dioperasi, bisa dikasih obat kempes sama dokter ya. Tapi kalau yang kerasnya tidak bisa digerakkan susah diam dia di tempat. Dia sudah punya kram itu, akar-akar sel kankernya. Itu harus curiga. Seringkali benjolan tidak disertai rasa nyeri, tapi dok nggak nyeri. Tapi perkembangannya luar biasa, makin besar. Jangan malu untuk berobat. Tapi pertama kali lapor dulu sama suami. Sering ibu-ibu malu sama suaminya. Jangan, ya. Lapor, kok payudara saya ada benjolan makin besar, saya mesti berobat ke dokter periksa ya. Payudara saya berubah warna ke kuning-kuning ke orange ya, juga lapor. Luka pada puting payudara tidak sembuh selama 6 bulan disertai perubahan kulit payudara, keluar cairan darah ini tadi ya. Setelah tahu begitu, nanti dokter menyarankan tadi saya sudah jelaskan, bisa dengan USG, mamografi, MRI. Siapa yang pernah melakukan mamografi? Pernah nggak di sini ibu melakukan mamografi? Memang agak sakit, digencet ya. Ya kan? Kalau di USG lebih nyaman, cuma dikasih gel, ya kan? Bisa kita, tapi kalau mamografi ditekan ya. Memang itu seperti itu prosedurnya. Nih, payudara akan ditekan oleh 2 plat untuk meratakan dan menjabarkan jaringan. Kadang mungkin menimbulkan rasa tidak nyaman ini gambar ini. Jadi tidak nyaman memang. Tapi apa boleh buat? Ya, demi kesehatan. Kalau USG lebih nyaman. Ini MRI ya, PET-CT. Ini masuk ke sini ya, ini MRI. Nah, saya bicara sekarang stadium. Sering Bapak Ibu mendengar dokter memvonis, Bu, dari hasil USG payudara, Bapak menunjukkan, istri Bapak menunjukkan ini sudah stadium lanjut. Nah, nanti saya jelaskan stadium 1 apa, 2 apa, 3 apa nih dia. Nah, yang namanya stadium 1 kanker payudara nih, ukuran tumor kurang dari 2 cm, kerja ini tidak ada nih, sel kanker ini, sel tumor ini. Jadi kurang dari 2 cm, di ketiaknya nggak ada benjolan, itu stadium 1. Dokter biasa bicara kalau tumor ganas itu kanker, sama. Bapak Ibu jangan serem kalau dokter tuh ngomong tumor jinak, itu bukan kanker. Bahasa medis setiap benjolan dikatakan tumor sama dokter. Dia jangan kaget tuh, saya didiagnosa tumor jinak, ya aman kalau tumor jinak. Jadi dokter akan mengatakan semua benjolan itu tumor jinak. Semua benjolan adalah tumor, ya. Kalau tumor ganas kanker. Stadium 2A. Bedanya apa? Ukuran tumor kurang dari 2 cm, tapi dengan kejar-kejar bening udah ada ketiaknya. Tadi kan belum ada ya benjolan. Sekarang kalau stadium 2A sudah mulai ada benjolan di ketiaknya. Jadi kalau memang diperiksa, Bu ini udah ada benjolan di ketiak ibu, kelenjar limfonya sudah kena, itu minimal udah stadium 2 ibu. Ya, 2A. 2B gimana? Tumornya lebih besar dari 2 cm. Ya. Stadium 3A lebih meningkat lagi, sudah banyak Bapak Ibu lihat nih tumornya nih. Bukan cuma di ketiak, mulai ada di pertengahan sini ya. Sudah mulai ada tuh sel kanker di sana. 3B lebih banyak lagi. 3C sudah menjalar ke leher. Kerja betul di leher belum mulai ada, mulai benjolan. Jadi kalau sudah ke leher, sudah stadium 3C, sudah stadium lanjut namanya. Stadium 4 lebih banyak lagi, sudah metastasis tuh kemana-mana tuh, ya. Bisa ke paru, bisa ke otak, ya. Sering yang saya amati, kanker payudara itu sering ke paru-paru penyebarnya awalnya, tapi ke otak biasanya, ya.
Biasanya dokter kalau udah diagnosa itu, Bu, angkatnya payudaranya, ya nggak? Namanya mastektomi. Ibu sayang payudara apa sayang nyawa ibu? Ya pasti ibu bilang sayang nyawa kan? Tapi dok, gimana payudaranya saya hilang? Buat seorang ibu, payudara adalah sangat-sangat penting. Benar nggak ibu-ibu? Setuju ya? Tapi jangan khawatir, Bu, dokter bedah plastik bisa bikin payudara buatan. Dokter spesialis bedah plastik bisa diambil dari bokong ibu, ditanamin di payudara, dibuat puting langsung bisa. Canggih sekarang dokter. Tapi ya mohon maaf, sudah tidak ada lagi sensitivitasnya, tidak sensitif lagi. Di situ kan boleh bilang bukan jaringan asli, ya kan? Tapi sekedar penampilan seperti payudara asli. Bagaimana seorang ibu di mastektomi tentu tidak menghindari. Nah, teknologi kita menghindari ini nih, Bu, menghindari pengangkatan. Habis dipotong, biasanya dokter, Bu, ini ibu harus disinar, benar nggak? Harus diradiasi. Berapa kali dok? 35 kali. Lama, 35 kali. Bapak ibu pernah lihat pasien-pasien yang disinar apa warna kulitnya? Gosong nggak? Gosong yang hitam Pak ya? Nah, itu efek radiasi luar biasa Bapak Ibu. Efeknya, ini dia nih. Efek sampingnya ya. Gangguan kulit, udah lelah, gangguan otot sendi, stres, pasti nafsu makan berkurang. Makanya jadi radiasi itu tetangga sebelah makin loyo, nafsu makan berkurang. Pak Bu, bukan salah dokternya, juga tidak salah teknologinya. Hanya memang teknologi yang di modern belum ada di sini Malaysia maupun Singapura. Dokter kita pintar-pintar, cuma teknologi belum ada. Bapak Ibu ya, kalau tidak ada teknologi apa yang mau dikerjakan? Itu loh, ya. Nah, Bu ini nggak cukup Bu di radiasi. Bu harus di kemoterapi, makin stres ibunya. Tetangga saya habis di kemo, Pak, rambutnya hancur, rontok semua, juga nggak nafsu makan, mau muntah, badannya kusut dan lain sebagainya. Tapi di kita nanti kemonya berbeda, Bapak Ibu. Saya akan jelaskan. Yang membuat pasien lebih nyaman, ya, efeknya sangat minimal. Kemo yang biasa ada di konvensional di Indonesia, Singapura maupun Malaysia itu kemoterapi yang intravena. Nanti saya jelaskan ya. Ini efek samping ini. Mual, muntah, sariawan, ya. Anemia, kelelahan, diare, konstipasi, perubahan kulit dan kuku. Nah ini efek sejumlah efek samping dari kemoterapi itu akan dirasakan oleh seorang pasien. Harus effort, harus benar support dari keluarga. Seseorang penderita cancer harus disupport penuh karena penderitaannya luar biasa. Efek samping daripada kemo dan radiasi. Nah, tadi saya sudah bicara, Pak dokter, saya pakai herbal aja deh. Takut saya di kemo radiasi. Sekali lagi, herbal